Salam jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda edisi Selasa 15 Desember 2020. Injil yang hari ini akan diperdengarkan kepada kita diambil dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kritik yang dilontarkan oleh Yesus dengan perumpamaan tentang anak sulung dan anak bungsu. Perumpamaan ini tampak satu pola dengan kisah anak yang hilang yang dapat kita lihat dalam Injil Lukas. Perumpamaan ini menjadi cara Yesus untuk menegaskan bahwa status atau posisi yang menentukan. Dalam kisah keselamatan, Allah lebih berkenan kepada mereka yang telinganya terbuka pada sabdanya, yang hatinya terbuka untuk menjadi tempat tinggal Allah, dan yang kesukaannya adalah melakukan kehendak Allah. Dengan menyebut pemungut cukai dan pelacur, Yesus tentu saja tidak mengatakan bahwa perbuatan dosa mereka adalah hal yang benar, melainkan yang terjadi penekanan Yesus di sini adalah unsur pertobatan, bahwa mereka justru orang seperti inilah yang lebih mudah ingat akan Tuhan dan mau mendengarkan suara Tuhan. Ibu bapak, saudara dan saudari seiman, ketika hati kita dipenuhi kesombongan, tiada ruang bagi siapapun untuk terlibat dan membawakan berkat. Begitupun sebaliknya, hati yang tak punya sandaran dan kebanggaan apa-apa merupakan ruang terbuka yang dapat dipenuhi oleh kuasa Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita berusaha untuk tidak tenggelam dalam kesombongan, dalam rasa bangga diri yang berlebihan, dan mari kita bersama menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang lemah. Kita harus berlaku baik dan saleh, secara khusus hidup tanpa celah, agar anugerah Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita dan kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang bisa mendengarkan sabda Tuhan dengan sempurna dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah kita terima. Tuhan memberkati kita semua. Amin.